Laut Indonesia dihantui masalah sampah. Di area seluas 3,25 juta kilometer persegi, jumlah sampah di Laut Nusantara kini sudah mencapai 5,75 juta ton. Jenis plastik mendominasi kategori sampah laut dengan persentase sekitar 60 hingga 90% dengan total 398.000 ton pada tahun 2022. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen memenuhi target pengurangan sampah plastik 70% hingga tahun 2025 sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Pembersihan sampah plastik di laut dilakukan melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Program Bulan Cinta Laut. Program ini adalah bagian dari 5 agenda prioritas ekonomi biru. Buleleng sebagai daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Bali, memiliki banyak titik selam yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya adalah Pemutaran. Oke, baik, bicara tentang pengolahan sampah plastik di laut, tentunya kita prihatin ya dengan kondisi persampahan di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini berada di dalam zona akumulasi sampah laut terbesar yang kita biasa sebutnya Great Pacific Garbage Patch. Di mana posisi terakhir sampah plastik di laut sendiri adalah sebagai Indonesia sebagai negara penghasil sampah peringkat 6 di dunia. Itu sesuai dengan penelitian Lau et al. Tahun 2020. Lalu ada kontributor sampah plastik peringkat 5 di dunia pada tahun penelitian Lawrence J.J. Major tahun 2021, serta beberapa data sampah laut nasional yang kita miliki seperti data LIPI yang menyebutkan bahwa sampah plastik yang masuk ke laut itu sebesar 270 hingga 590 ribu ton per tahun. Dan kita cukup bersyukur ya dari tahun 2018 sampai tahun 2024 ini kita telah memiliki Peraturan Presiden 83 tahun 2018 di mana penanganan sampah laut tersebut itu dilakukan secara nasional. Kurang lebih 20 kementerian lembaga terkait yang ikut berkontribusi dalam aksi penanganan sampah laut ini, dan memang KKP sendiri mendapatkan mandat sebagai koordinator kelompok kerja Pokja 3 dalam aksi penanggulangan sampah pesisir dan laut. Nah, ini menjadi data awal tentang kondisi sampah saat ini, dan memang kalau bicara tentang Buleleng sendiri menjadi salah satu lokus penerima bantuan pemerintah tentang desa pesisir bersih, kami menyebutnya itu pada tahun 2022, antara lain itu dikarenakan yang pertama memang lokasi Buleleng itu merupakan lokasi pariwisata dengan padatnya wisatawan ya yang masuk. Jadi memang kita mengenal bahwa Buleleng ini menjadi salah satu ikonnya Bali ya dalam keindahan alamnya, sehingga memang turis mancanegara dan nasional sendiri memang sering datang gitu. Dan ini merupakan salah satu poin kita untuk bagaimana kita bisa menjaga kelestarian biota laut khususnya dan juga lingkungan pesisir pada umumnya untuk tetap terus terjaga. Baik, untuk sarana apa saja yang diberikan KKP pada tahun 2022 di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, saat itu kami mencoba memetakan apa saja kebutuhan kelompok, karena memang sebelumnya kami sudah mengidentifikasi di beberapa kelompok dan dengan kondisi existing pengolahan sampah yang ada. Lalu kami memilih Desa Tembok ini karena memang adanya willingness dari kelompok untuk mengembangkan bank sampahnya seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa mereka
kondisi existing dengan sarana prasarana seadanya, mereka sudah bisa mempunyai aplikasi digital gitu ya, untuk tracking penjemputan dan pengantaran sampahnya dari warga ke bank sampah lalu dijemput seperti itu. Nah, memang kondisinya memang masih saat itu sebelum KKP masuk memang sarana dan prasarananya itu masih belum maksimal gitu. Jadi berdasarkan dari adanya kemauan dari pengembangan dari kelompok, kami mencoba mendorongnya dengan bantuan pemerintah dari KKP, yaitu seperti satu set mesin hot cold press kami menyebutnya. Jadi kami memberikan inovasi teknologi bagaimana sampah diolah menjadi produk furniture yang nantinya harapannya dapat dijual kepada lokal maupun pemerintah setempat maupun wisatawan yang datang gitu. Jadi nanti bentuknya adalah furniture dari sampah plastik. Lalu kita juga memberikan motor roda 3 untuk menambah angkutan mereka dalam menggapai nasabah gitu. Jadi sehingga harapannya dengan adanya tambahan motor, jangkauan mereka pun akan lebih meluas gitu untuk menerima sampah yang masuk, seperti itu. Baik, untuk pelibatan masyarakat, ini tentunya menjadi hal yang paling utama untuk keberlanjutan pengolahan sampah plastik khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Kami sangat berharap kepada masyarakat untuk keberlanjutan penjagaan kelestarian keanekaragaman hayati sektor kelautan dan perikanan ini dari ancaman bahaya sampah laut yang tentunya mengancam laut kita. Jadi dan ini sejalan dengan prioritas kebijakan Bapak Menteri ada di strategi 5 yaitu tentang pengelolaan sampah plastik di laut. Nah, dari prioritas utama tersebut kami turunkan ke dalam Kepmen 130 tahun 2023 adanya rencana aksi penanganan sampah plastik sektor kelautan perikanan. Kita memiliki 4 strategi utama, di antaranya meningkatkan kesadaran di mana adanya sosialisasi. Ini penting bagi masyarakat, baik mulai dari pemahaman tentang sampah laut sendiri, lalu adanya penyusunan kurikulum yang kita masukkan ke dalam beberapa muatan tentang sampah laut gitu. Lalu juga ada kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan gitu ya, untuk upaya pengurangan sampah laut sendiri. Lalu ada penyampaian materi dan bahan kampanye sebagai muatan lokal di sekolah pesisir melalui Sekolah Pantai Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu adanya menghentikan sampah yang masuk ke laut. Jadi salah satunya tentang kegiatan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang di desa pesisir bersih di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu adanya kegiatan yang ketiga membersihkan sampah yang ada di laut. Ini merupakan aksi pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya melalui program Bulan Cinta Laut, lalu beberapa coastal clean up lainnya. Lalu juga adanya pemantauan dan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi kita juga melakukan pemantauan untuk kegiatan-kegiatan kelautan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan sumber daya dan ikan dan lingkungannya. Jadi memang kita sangat berupaya untuk adanya kerjasama yang pentahelix dan masyarakat menjadi garda terdepan kami untuk untuk menjadi penyelamat laut dan isinya. Bagaimana KKP menilai keberhasilan program? Tentunya dari keberlanjutan yang ada dari kelompok binaan kami. Jadi kami aktif melakukan monitoring dan evaluasi. Lalu adanya bantuan tersebut kami mewajibkan setiap maksimal 6 bulan sekali itu untuk melaporkan keberlanjutannya kepada kita. Dan kita mendorong beberapa kelompok itu untuk mempunyai MOU ya kepada pemangku kepentingan lainnya sehingga mereka tetap bisa eksis sampai dengan hari ini.
Jadi kita mencoba untuk mendorong keberlanjutan yang ada karena itu penting. Jadi jangan sampai hanya ketika bantuan datang dari KKP mereka aktif lalu setelahnya mereka akan pasif kembali gitu, tidak. Jadi memang kita mendorong untuk adanya salah satunya MOU sih sebagai pegangan kita menjembatani antara kelompok dengan perusahaan atau swasta atau pemerintah yang ingin bekerja sama untuk keberlanjutannya. Integrasi program pengolahan sampah sektor kelautan dan perikanan yang telah KKP lakukan dan rencanakan artinya merupakan upaya efektif pengolahan sampah laut secara berkelanjutan yang kami coba untuk kelola gitu. Jadi hal ini merupakan langkah awal sebenarnya untuk memberikan kontribusi lebih terhadap kelestarian lingkungan laut dan pengurangan emisi karbon gitu pada akhirnya gitu dalam jangka panjang sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Selanjutnya mungkin kita memang membutuhkan dukungan-dukungan teknis dari stakeholder di sisi hulu hingga hilir gitu. Dan nantinya bagaimana para stakeholder ini memiliki manajemen yang perlu dibangun untuk mewujudkan visi dan misi di sektor pengelolaan sampah laut yang berkualitas secara efektif dan efisien. Pada akhirnya implementasi seluruh rencana aksi tersebut tidak bisa berdiri sendiri begitu. Jadi memang komitmen seluruh pihak KKP dan para stakeholder untuk terus mengimplementasikan juga mengevaluasi ini menjadi sangat penting ya untuk pelaksanaan penanganan sampah laut untuk mewujudkan target pencapaian penurunan sampah plastik di laut sebesar 70% hingga tahun 2025 secara nasional. Terima kasih. Dengan berkurangnya sampah plastik di laut, nelayan Indonesia sebagai garda depan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia pada akhirnya akan merasakan manfaatnya. Setelah kami lakukan ini, jadinya lebih enak lah kita melaut gitulah. Laut kita jadi bersih, clean gitulah, artinya kita jadi bebas melaut. Sekarang mudah-mudahan masa depan ke depan selanjutnya bisa berkembang sebaik mungkin. Bukan kita aja, seluruh di Indonesia. Biar laut kita di seluruh Indonesia bersih dan bagus.